kejadian baru besok pagi baru tayang, baru bisa dibaca. Media televisi waktu itu yang menayangkan hanya 2 televisi, yaitu Jogja TV dan Jakarta, saya lupa ada satu media televisi, dan itu tidak full. Kita sebetulnya sempat ngiri ketika waktu Royal Wedding. Kalau teman-teman lihat waktu Royal Wedding Inggris, itu kejadian itu dari pagi sampai malam, itu benar-benar hampir tiap menit itu ditayangkan di media televisi. Nah, ini sebuah perhelatan besar milik bangsa sendiri, milik teman sendiri. Kenapa kok tidak dibesarkan? Bagaimana disosialisasikan bahwa ada nilai-nilai budaya dan filosofi yang tinggi di situ, tetapi tidak disosialisasikan dengan merata. Ya, Indonesia banyak banget yang Facebook. Ya mungkin kalau dalam perbandingan antara Facebook dan Twitter, lebih banyak Facebooknya. Ya walaupun kemarin banyak berita bahwa Indonesia turun peringkatnya jadi peringkat 5 ya, tapi sebetulnya pengguna Facebook di Indonesia masih banyak sekali. Dan itu terbukti ketika dalam waktu 12 jam sejak kita H-1 kita publish Facebooknya, langsung grafiknya naik ke atas 3.000 lebih, 3.000 sekian likes dalam waktu 12 jam. Jadi kita launching sore H-1, paginya kita lihat siangnya kita lihat, siang hari berikutnya kita lihat sudah banyak sekali orang yang komen appreciate dan mulai banyak menyebarkan informasi-informasi yang ada. Apa situs jejaring sosial fotografi yang lagi happening sekarang? Instagram, semua orang tahu. Instagram identik dengan suatu hal yang pop dan retro. Ya gaulnya anak muda sekarang lah. Saya bukan anak muda soalnya. Ketika mereka tahu Royal Wedding Jogja itu punya akun Twitter, mereka sudah surprise bagaimana keraton membuka diri. Yang awalnya mau masuk aja ngeliput, apalagi datang ya, mau ngeliput aja susahnya minta ampun. Kemudian disebarluaskan melalui medium digital, dalam ini Twitter, mereka aja sudah kaget. Tadi ada yang baca nggak komentar-komentar di video tadi, bagaimana mereka kaget ada tim admin sosial medianya. Mereka lebih kaget lagi ketika kemudian menemukan ternyata foto-foto yang diambil oleh akun Keraton Wedding dalam meliput Royal Wedding ini memakai Instagram untuk mulai editing, pengambilan, angle-nya kalau teman-teman lihat bukan angle jurnalistik yang seperti teman-teman lihat di koran, tetapi bagaimana angle itu yang benar-benar mulai angle, editing, itu benar-benar bagaimana ingin tahu anak muda itu sukanya yang seperti apa, lah itu yang kita berikan. Kemudian untuk ini Instagramnya, di luar dugaan juga, kalau yang suka main Instagram pasti tahu ada namanya pop page atau popular page, yang mana sebetulnya cukup susah untuk mencapai sebuah foto itu masuk ke populer. Pada 4 hari penyelenggaraan, itu 3 hari diantaranya, itu hampir 75% foto yang ada di popular page itu adalah foto dengan hashtag Keraton Wedding. Ini sebagian diantara foto-foto tersebut. Ada yang foto itu benar-benar diambil dari tim admin yang terjun ke lapangan. Ada juga yang mereka kemudian mendownload, kemudian mereka mengedit sendiri, dan kemudian mengupload ulang. Jadi namanya mungkin ada nama yang edit, kemudian ada nama yang ngambil fotonya dari Keraton Wedding. Bener apa enggak? Karena bisa aja itu avatarnya cewek, tapi yang admin 7 cowok gitu, terus yang diposting igo-igo. Sedangkan untuk di seluruh dunia, Indonesia itu negara kelima terbanyak. CNN bilang bahwa Indonesia adalah Twitter nation. Kita ini negara Twitter. Inggris bilang, mereka heran, emangnya orang Indonesia itu bisa Twitteran? Bukannya mereka negara agraris yang semuanya petani? Itu katanya Guardian di Inggris. Ya, tapi yang namanya data tidak bisa berbohong. Jakarta adalah negara dalam kurung kota paling berisik se-Asia, nomor 1. Jadi ibu kota Twitter di Asia adalah Jakarta. Apakah orang Jakarta semua? Ya belum tentu, karena location-nya kan belum tentu semua orang pada saat sign up pertama itu bilang kalau dia di Jogja atau di Malang atau di mana. Bisa aja dia bilang nggak ngisi location-nya. Bisa punya pengukuran sendiri, nggak perlu repot-repot misalnya nih punya koneksi di Jakarta, nggak usah lah, jangan Jakarta minded gitu. Social media bisa keren di mana-mana. Di Jogja pun udah banyak. Mas Afi cerita Keraton Wedding nanti Sur diundang lagi ya untuk cerita tentang Indonesia Optimis.
Itu lebih keren lagi. Mari masuk ke konten. Syaratnya adalah konten itu king, itu raja. Jadi mau bagaimanapun konten itu king. Kamu mau sharing apa, yang paling utama orang lihat ya kontennya, isinya, materinya. Tapi dia nggak mau, bukan tujuan dia. Gitu. Ini salah satu konten yang punya syarat digitalnya banyak, campaignnya banyak. Padahal dia buatnya cuma senang-senang aja. Yang pertama, dia punya endorser, punya karakter konten yang sangat tebal, yaitu ya Tony Blanknya itu sendiri. Yang kedua, dia konsisten dengan kontennya, caranya, dia konsisten komunikasinya. Konsistensi itu juga reguler jadwalnya, selalu di Facebook jam 8. Naiklah itu fanpage-nya. Terorisme itu berujung pada satu grup tertentu, atau ya sangat memecah lah. Akhirnya keberagaman itu yang diangkat. Tapi ada syaratnya. Ini syaratnya nih, harus membuat orang ada hubungan batin. Yang kedua, partisipasinya orangnya pertama 2 orang, jadi 4 orang, jadi 7 orang, jadi sekampung, jadi se-Indonesia Raya. Jadi partisipatif. Yang terakhir, idenya harus gampang, saking gampangnya boleh dicontek. Akhirnya idenya adalah membuat seluruh Indonesia Raya, seluruh Indonesia untuk nge-tweet apapun tentang Indonesia. Bisa nostalgia, bisa kuliner, bisa live tweet tentang Indonesia, foto-foto, informasi tentang Indonesia, sejarah, apapun, dengan hashtag 17AN. 17AN itu artinya setiap bulan dilaksanakan, setiap tanggal 17, jam 17, menit 17. Jadi pada saat itu akan selalu ada hashtag itu. Semua orang dari Indonesia melakukan itu. Di media mainstream ngetrend. Tapi di Twitter, kegiatan ini 17-an yang naik. Jam 17, top, pick, fly, top 17-an. Sedangkan Ahmad Dhani ramainya cuma di TV. Tepat jam 17.40, pada saat orang nge-tweet dan itu tersampaikan, sampailah dia di sana, dan Ahmad Dhani jauh. Seiring dengan waktu, dia mulai turun, liputan 6 sore, jam 6, breaking news. Masih ada, karena orang lagi nge-retweet. Nge-tweet, capek sebentar karena tweetnya udah over limit, over kuota, jatuh. Orang pulang kantor, di retweet, naik lagi, capek sampai rumah, makan malam, selesai. Terbukti bahwa dampak sosial media, kalau kamu merencanakan itu dengan pelan, tepat, impactful, efektif, kondusif, direncanakan dengan sangat baik, bisa mengalahkan isu apapun kok. Gitu. Nah, gambar ini terjadi dan terjadi pada salah satu politisi kita, gitu. Yang Twitternya ada di stadion. Dia belum masuk ke pesawat, cross media ya. Billboard, berarti billboard itu mendukung online ya Mas ya. Dia mau check in, mau naik pesawat, terus akhirnya ditahan pesawatnya, terus ya gitu deh. Jadi kita berurusan dengan orang lagi. Jadi kalau mau berencana membuat satu strategi di sosial media, perhatikan orangnya dalam tanda kutip. Diwongke, kudu ngewongke wong. Itu dari dulu sampai sekarang. Mau zamannya bagaimanapun. Biasanya santai. Oke, aku datang ya santai. Gimana tante, apa kabarnya? Beda ketika misalnya aku mau sowan misalnya ke mau jadian sama anaknya ngarto dalem yang itu. Kula nuwun badhe kepanggih jeng ini. Beda. Itulah, apapun mediumnya, selama kamu tahu kamu ngobrol dengan siapa, jangan pernah khawatir. Mau tahun ini, mau tahun depan, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi, kamu yang kamu pegang adalah manusianya. Manusia itu sama seperti ketika kamu ngobrol sama temen, kamu ngobrol sama mertuamu. Makanya sehari-hari ketika lagi jalan, jangan cuman ya dari kampus ke ini. Saya suka sering ada usil kalau pas lagi beli bakso gitu lewat, saya ajak ngobrol, nggak cuma Pak bakso setunggal mie putih orang nggo moto,
itu berarti kita nggak berusaha tahu. Tapi aku kadang ketika dia lagi ngeracik, Pak sedina biasanya untuk piro, omahnya ngendi, oh nih tiba-tiba handphonenya bunyi, wah handphonenya iso Facebookan Pak, oh iso Mas iki, aku nek neng pojokan kono njuk nge-tweet pasang status baksoku mangkal neng kene jamnya ini. Banyak hal tak terduga yang kamu bisa dapat gitu. Makanya pegang manusianya, mau medianya apa aja nggak peduli.